Apa yang menjadi kekhawatiran Pak Rocky ini sebenarnya membuat kita waspada. Nah, sebagai kenapa kami undang beliau karena memang apa yang dia sampaikan itu umumnya benar, ya. Hanya saja mesti dikaji lebih dalam. Nah, memang saya sependapat Pak Randy juga bahwa seandainya Pak Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada putra-putri Kalimantan untuk kepala otorita, apakah saya atau Pak Randy, insya Allah semua bisa diatasi. Detik-detik Rocky Gerung dipermalukan dosen Unisba. Sok tahu, sok pintar dan ya sok bener sendiri. Rocky Gerung akhirnya dipermalukan. Itu yang saya puji dari Universitas Balikpapan, bahwa mengundang saya untuk bertengkar. Itu soalnya tuh. Soal tadi teologi tadi, ada contoh paling besar tuh. Menara Babel itu, the Tower of Babel di Babilonia itu adalah penanda untuk menghidupkan semacam itu, kan semacam IKN dari kerajaan Babel itu, Babilonia. Menara Babel berantakan akhirnya. Kenapa? Karena Yahweh, Tuhan tidak mau berinvestasi di kedunguan Babilonia. Dan inilah jawaban Rektor Unisba Israti Zainal menjelaskan kepada Rocky Gerung terkait hutan dan lingkungan hidup di IKN. Haduh. Apa yang menjadi kekhawatiran Pak Rocky ini sebenarnya membuat kita waspada. Nah, sebagai kenapa kami undang beliau karena memang apa yang dia sampaikan itu umumnya benar, ya. Hanya saja mesti dikaji lebih dalam. Nah, memang saya sependapat Pak Randy juga bahwa seandainya Pak Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada putra-putri Kalimantan untuk kepala otorita, apakah saya atau Pak Randy, insya Allah semua bisa diatasi. Ya kan? Satu hal yang mau sampaikan ini memang diantara semua yang sensitif adalah masalah lingkungan. Ya, tadi saya sempat menyatakan bahwa IKN itu memperbaiki lingkungan. Ini diksi Israti Zainal. Tapi saya bisa pertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian, di Kalimantan Timur itu salah satu yang terkenal adalah tambang liar. Tambang liar banyak sekali. Karena kenapa? Pengusaha-pengusaha bisa bebas ke sana, tapi mungkin pengamanan atau masyarakat umum susah karena transportasi untuk mencapai itu kurang. Saya kasih contoh kasus IKN. IKN dulunya itu tambang liar banyak. Tambang liar akan semakin banyak seandainya IKN tidak ada. Nah, sekarang dengan ada IKN, tambang liar yang ada diperbaiki, tambang liar yang ada tidak bertambah, dan itu ada komitmen. Komitmennya itu tadi saya sampaikan mentawil. Kemudian saya nyatakan lagi, IKN ini Pak, ini jangan kita membayangkan, banyak profesor Amerika yang beranggapan bahwa IKN itu hutan primer. IKN itu 180.000 hektar hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri yang dipakai sekarang sekitar 50.000 hektar. Nah, hutan tanaman industri itu biasa dipanen sekali 6 bulan. Dan itu sudah bukan hutan dalam arti sesungguhnya. Ya kan? Jangan pernah takut Bung Rocky, insya Allah semasa Bung Rocky bersama Uniba mengawal IKN, insya Allah lingkungan tidak akan dirusak di sana. Itu kami punya komitmen. Langkah kami apa? Ada beberapa langkah kami. Baru-baru, Kaltim adalah salah satunya daerah di Indonesia yang menerima kompensasi karbon hingga 2,5 triliun. Uniba bekerja sama Universitas Brunei Darussalam, Universitas Sarawak Malaysia, dan universitas yang ada di Kalimantan komit untuk itu. Kemarin kami semacam Zoom untuk bikin penelitian satu terkait bagaimana mempertahankan karbon itu bagi Kaltim. Bagaimana mempertahankan Kaltim itu sebagai lung of the world. Hutannya. Jadi bukan lagi hanya Uniba wakil Indonesia. Minggu lalu kami MOU dengan Kepala Otorita IKN. Dia pesankan, tolong Pak Is bagaimana ke depan supaya kita bekerja sama dengan yang di luar. Saya bilang sudah Pak, di Uniba itu sudah lakukan. Bahkan kami, ini salah satu Uniba jadi panelis internasional di Belanda, di Amsterdam. Kita berangkat ke sana tanggal 21 Juli. Untuk bicara apa? Forest di Kalimantan. Kita meyakinkan bahwa itu tidak. Meski demikian, Pak konsep IKN benar, tapi kadang-kadang dalam aplikasinya yang kurang pas. Nah, Uniba dan Rocky Gerung ini akan mengawasi. Dan saya yakin kalau Pak Rocky Gerung dengan Uniba mengawasi, insya Allah
Kami berkomitmen, kami itu di awal-awal ada orang ditanya sama orang bagaimana meyakinkan IKN itu bisa dibangun di sana, khususnya konstruksi. Saya jamin, saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia waktu itu. Hanya saja mungkin ini yang perlu perbedaannya dengan pengamat lain. Kalau saya Pak, kalau di IKN, kalau tidak ke sana dalam 1 minggu itu sakit kepala. Kami di sana tiap minggu, ya kan. Dan kami adalah salah seorang di Indonesia yang paling intens. Kami juga ini saya melapor sama Bung Rocky Gerung nih. Saya ini Bung Rocky, orang Kaltim yang pernah ikut lomba. Jadi ada semacam lomba untuk jadi deputi eselon 1. Dari 120-an peserta ada 3 besar dan yang tertinggi nilainya saya. Orang bilang akan diangkat sama presiden. Ternyata nyatanya tidak. Meskipun saya siang malam membela IKN Bung Rocky. Tapi itu mungkin takdirnya lain. Saya Ya, harusnya melawan sekarang. Nah, kawan saya terkait ekoteologi, waktu IKN saya 1 Juni sampai 2022 itu adalah tim ahli tim transisi IKN. Apa yang saya nyatakan? Saya bilang kalau saya punya wewenang, ada 3 yang pertama saya selesaikan. Selesaikan tanahnya, ya kan? Jamin mereka masa depannya itu selesai kalau jamin. Saya pernah bilang semua anak-anaknya yang terdampak di IKN dia punya tanah itu mesti dijamin beasiswanya. Kalau misalnya ada masyarakat adat di kawasan yang ramai itu tetap ada, tidak apa-apa karena di dunia internasional itu kota tua itu lazim. Sepanjang itu betul-betul ada sejarahnya, ya kan. Yang ketiga udara itu debu dipastikan itu aman. Kemudian saya melihat ini sampai hari ini mudah-mudahan itu tetap konsisten bahwa kita akan membangun urban area cuma 25%, hutan 75%. Nah, sebagai bayangan kita jangan pernah membayangkan hutan di IKN itu adalah hutan dalam arti sesungguhnya. Jadi hutan dalam arti sesungguhnya sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah jadi hutan tanaman industri. Nah, dengan demikian kami Uniba kemudian Universitas di Pantan insya Allah akan tetap menjadikan itu tetap lang outdoor, tetap hutan terjaga, akan tetapi kami tidak bisa apa-apa tanpa di backup Bung Rocky. Itulah alasan kenapa Bung Rocky selalu kami undang ke sini. Saya tutup ya. Oke, ini doa yang bagus tuh. Saya aminkan itu. Tetapi ada data menunjukkan bahwa pemanasan global hari ini Indonesia penyumbang di situ. Oke, poin itu. Jadi coba pikirin itu. Sebelumnya Rocky Gerung juga mengkritik Presiden Jokowi begitu sangat kejam, bahkan lebih kejam daripada Soeharto. Ia dikarenakan lebih mementingkan IKN daripada seorang warga di NTT yang bunuh diri dikarenakan tidak makan. Itu mah tidak apple to apple membandingkan IKN dengan seorang yang tidak makan dan merobek perutnya sendiri. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mama untuk dapat nutrisi,
supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang nggak ada gunanya tuh. Rocky Gerung juga mengkritik Presiden Jokowi melanggar etika dikarenakan menerima tawaran dari bawahannya. Bagaimana melanggar etik orang menerima masukan dari bawahannya? Ya seorang atasan pasti dong meminta usulan dari bawahan dong, itu adalah hal yang lumrah dan pasti. Aduh, Rocky. Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya presiden. Yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Ya. Jadi dalam relasi moral itu, si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Justru Tapi ini itu jalan terus itu kan? artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi nggak akan dengarkan. dia nggak mau dengar, dia nggak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu ya gue kuasa, mau ngapain lu? Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di 2 hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung Ya, suara itu yang ini saya maksud. diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya kenapa masyarakat nggak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP, artinya bagi dia BRAS itu, BLT itu lebih berguna Penting. dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1, pelihara fakir miskin, 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya tuh. Oke. Itu sama saja Rocky Gerung menghina 80% warga negara Indonesia yang dikatakan tidak lulus SMP. Apakah 96 juta orang yang menoblos Prabowo Gibran adalah orang yang tidak lulus SMP? Ini suatu penghinaan yang luar biasa. Rocky Gerung mengaku paling cerdas, padahal sebetulnya dialah yang dungu. Kalau tahu misalnya Rocky Gerung tidak dungu, tentu banyak orang yang memilih dia menjadi presiden, menjadi pemimpin negara yang mengatur negara dan juga memelihara anak yatim, fakir, miskin dan juga melindungi segenap bangsa. Tetapi Rocky Gerung hanya pintar untuk mengkritik kepada Presiden Jokowi, tidak mengkritik yang lain seperti mengkritik SBY ataupun Pak Harto. Yang dikritik selalu Jokowi saja. Ini hal-hal yang munafik bagi saya. Seperti Rocky Gerung ini pintar tetapi tak becus. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak ada yang baik, kata Rocky Gerung. Tetapi kenapa 80% masyarakat puas kepada pemerintahan Presiden Jokowi? Sebetulnya yang cerdas masyarakat atau Rocky Gerung? Selama ini Anda persoalkan adalah kebijakan Jokowi ya. Hampir 10 tahun, menurut Anda memangnya kebijakan Jokowi tidak ada yang baik? Kalau ada udah saya ucapkan. Jadi tidak ada selama ini? Kalau ada pasti saya puji itu. Coba di Silvi terangkan. Apa yang bisa saya puji? Infrastruktur berantakan. Demokrasi indeksnya turun. Kesetaraan, tidak ada kesetaraan di situ. Potensi kerusuhan rasial ada di mana-mana sampai hari ini. Jadi apa yang saya pujikan? Jelajahi cara baru Ya, itulah Rocky Gerung yang tidak ada sedikit pun memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Presiden Joko Widodo meskipun 80% rakyat Indonesia begitu sangat puas dan setuju atas kepemerintahannya. Hanya Rocky Gerung saja yang tidak puas dan itulah sifat orang yang tidak mau bersyukur.